Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini adalah berbagai komentar tentang audisi calon menteri kabinet Prabowo Gibran yang sudah dipanggil ke kediaman Prabowo di Kertanegara, Jakarta Selatan dari sejak beberapa hari lalu. Video ini saya re-upload dari CNN karena ini memang menarik, jadi perlu diketahui oleh banyak orang bagaimana pendapat-pendapat mereka tentang audisi calon-calon menteri yang sebelum pelantikan, yang dilakukan sebelum Prabowo dilantik sebagai presiden. Mari kita ikuti bersama. Bang Deddy, dari nomenklaturnya Pak Prabowo, ini jumlahnya hampir 50 ya, 49 sampai 48 sampai 49 gitu ya. Ada 48 sampai 49 kementerian di kabinetnya Pak Prabowo dan juga Mas Gibran. Ini sangat berbeda sekali dengan kabinetnya Pak Jokowi, kader terbaiknya PDI Perjuangan 2014-2019, dan kabinetnya Bu Mega yang sebelumnya waktu Bu Mega pernah menjabat, ini kabinet terbanyak. Menyamai Bung Karno dulu pernah lebih 100 ya, Bung Karno pernah 100 dulu sebelumnya, tapi setelah Orde Baru ini yang paling banyak Pak Prabowo. Ya waktu itu kan parlementer. Ya, ini setelah Orde Baru memang yang paling banyak Pak Prabowo dan juga Gibran. Bagaimana PDI Perjuangan melihatnya? Saya dari awal dulu ya nak, kamu kasih judul tuh audisi menteri. Jadi kalau audisi itu pasti nggak lama-lama. Kalau dikasih 10 menit itu udah 3 lagu loh. Karena satu lagu itu 3 menit. Jadi kalau mereka disuruh ini kan nyanyi. bukan audisi penyanyi Bang Deddy. Ini audisi calon pejabat negara loh. Profilingnya kan pasti sudah dilakukan sejak lama. Ini kan hanya panggung yang diberikan oleh presiden terpilih supaya publik bisa menilai, supaya pasar bisa menilai, investor luar negeri bisa menilai. Ini kan kalau menurut saya kan testing the water, maka nggak perlu juga lama-lama ya. Jadi ya kalau 10 menit 3 lagu udah oke lah itu kan. Jadi saya kira ini kalau saya pertama saya mau melihat gini. Pak Prabowo harusnya tidak punya hutang masa lalu. Pak Prabowo itu punya hutang masa depan. Karena kepada dia kita titipkan masa depan bangsa ini. Jadi dalam memilih menteri-menterinya harusnya adalah mereka yang bisa membawa bangsa ini dengan beliau sebagai nakoda menghadapi masalah-masalah di depan. Kalau titik pijaknya adalah beban utang di masa lalu, maka nanti saya takutnya seperti 2 periode ini, tiap tahun ada reshuffle. Itu kan bahaya. Tadi Bung Riza tadi sudah jelas menyatakan tantangan internal dan eksternal yang dihadapi oleh Pak Prabowo. Karena rezim Pak Prabowo ini akan jadi rezim cuci piring loh. Ya, dengan semua situasi ekonomi ya yang kita hadapi, masalah-masalah APBN dan seterusnya. Nah, saya kira kalau melihat banyaknya tadi, kalau betul nomenklaturnya sampai 40 lebih ya untuk sebuah negara yang bukan federal, kita ini termasuk terbanyak di dunia. Ya. Karena yang menyaingi mungkin hanya India dengan 50 lebih anggota kabinet. Dan ini tentu tantangan sangat besar untuk 2-3 tahun pertama Pak Prabowo. Kenapa? Karena banyak dari, pasti ada beberapa di situ ya merupakan baru, bukan pemecahan. Ini untuk nyari apa namanya dirjennya, direkturnya, kasubdit, nggak semudah itu. Ya. Ini akan punya konsekuensi yang sangat besar. Belum lagi nanti utak-atik APBN-nya nih, ya untuk geser ke Kemenko sana dititipin di mana nih anggaran, kan gitu nih. Ya atau kuasa pemegang anggarannya siapa? Dia kemudian subjek ke siapa? Ini kan problem yang nanti akan dihadapi secara teknokratis oleh kabinet Pak Prabowo dengan jumlah nomenklatur kabinet seperti ini. Dan masalah itu tidak hanya nanti di sini di pusat, di daerah pun sama. Karena nanti satu kadis katakanlah atau OPD di daerah itu bisa jadi merangkum banyak sekali fungsi-fungsi gitu karena kabinetnya. Jadi saya kira ini tantangan nanti yang sangat besar untuk Pak Prabowo dengan jumlah kabinet yang begitu besar, situasi internal dan eksternal negara kita yang bisa dikatakan tidak terlalu baik gitu ya. Jadi ya kita hanya bisa berdoa siapa yang dipilih Pak Prabowo benar-benar menjadi jawaban untuk masa depan. Bang Deddy, ini banyak ya bukan kader, saya sebutnya banyak menteri-menteri lamanya Pak Jokowi di kabinetnya Pak Jokowi yang kemudian dipakai lagi oleh Pak Prabowo. Jadi diisi oleh orang-orang lama dan diisi oleh orang-orang partai. Yang itu notabene komposisinya pada saat Pak Jokowi kan tidak begitu banyak ya. Pada saat Ibu Mega juga tidak begitu banyak. Ya makanya ini kan lebih banyak komposisi muka lama dan orang partai. Ya nggak apa-apa, ada juga orang lama stok baru kan.
Jadi saya kira itu terserah Pak Prabowo. Kalau dianggap bahwa mereka ini memang mumpuni, masih bisa meneruskan, ya silakan saja. Tapi kalau saya sih, saya titip Pak Prabowo sebagai nakoda Republik ini 5 tahun ke depan. Beliau punya beban yang sangat besar gitu. Bagaimana beliau bisa secara efektif menjalankan kabinet ini. Karena problem terbesar birokrat kita adalah sinergi. Ya, betul. Ya, dari undang-undang saja ini udah tumpang tindih, tabrakan. Lalu bagaimana menyatukan ini? Begitu banyak kabinet dan nomenklatur ketika menghadapi satu masalah aja, misalnya memisahkan lingkungan hidup dengan kehutanan. Ini 5 tahun terakhir disatuin, kan perlu kepres lagi, ini lagi, itu lagi. Waktu, ya? Itu sangat-sangat beresiko kalau menurut saya. Baik, saya mau ke Bang Ferry. Bang Ferry, secara ketatanegaraan dengan jumlah nomenklatur hampir mencapai 50 ya, dan banyak diisi oleh wajah-wajah lama, menteri-menteri lamanya Pak Jokowi dan orang-orang partai. Anda melihat gambaran kabinet ke depan itu akan seperti apa? Gambaran kinerjanya? Pertama, saya tidak tahu siapa yang memberikan masukan kepada presiden terpilih, tapi ini terkesan terburu-buru. Biasanya audisi menteri, kalau kita pakai penamaan yang digunakan oleh Mbak Nana, berlangsung tanggal 21 dan seminggu kemudian. Ya. Hari ini sebelum 20 Oktober. Nah, ini pertama kali nih. Ini audisi, nanti ada semifinal, final, grand final. Seperti Indonesia melawan Bahrain ya. Jadi ini menarik, apa yang membuat presiden terpilih terburu-buru. Pengen gerak cepat. Yang mengkhawatirkan saya adalah presiden yang masih menjabat ingin kepastian agar orang-orang yang masih berada di bagian dia sudah dipastikan terpilih menjadi menteri. Misalnya ada Pak Pratikno, ada Pak Bahlil, ada Pak Ara, yang pokoknya di barisan Pak Presiden Jokowi yang kemudian diharapkan bisa berada di kabinet presiden terpilih nantinya. Itu sebabnya agak janggal bagi saya. Karena biasanya memang akan dimulai tanggal 21 Oktober, seminggu tuh Bang Riza. Ya seminggu, kan tanggal 22 dilantik. Ya, 20 presiden. Makanya saya kasih contoh misalnya 2014, itu seminggu tuh. Masih ada pemanggilan-pemanggilan itu. Ya ada seminggu. Ya ada seminggu. Sejarah 2014 kita, seminggu. ya kalau 2019 memang tanggal 22 itu ya. 22. Tanggal 21, jadi agak cepat, beda-beda. Tapi tidak pernah lewat atau sebelum tanggal 20 Oktober. Kedua, jumlah nomenklatur yang dipecah punya kecenderungan akan memperumit birokrasi baru. Jadi dulu semua kendali ada di satu menteri, sekarang wilayahnya akan jadi sangat banyak. Kedua, konsep memecah nomenklatur ini akan menyebabkan biaya tinggi. Dulu di acara Mbak Nana saya sudah sampaikan bahwa untuk ganti kop surat saja itu miliaran dari pusat hingga nasional. Miliaran Mbak Putri, satu saja. Karena itu pengalaman saya sebagai ASN Kementerian Riset Dikti. Karena begitu diganti satu nomenklatur, maka kop surat harus berganti karena itu menjadi keabsahan birokrasinya. Bayangkan kalau ini dipecah sebanyak ini, berapa beban biaya yang akan ditanggung. Belum lagi nanti ganti baju dan emblem-emblemnya, belum lagi bicara mengganti di depan kementerian dari pusat hingga daerah, itu banyak tender baru lah pokoknya ya. Saya tidak tahu siapa yang memberikan nasihat dan siapa yang akan bahagia dengan nasihat ini, dengan tender-tender barunya ini. Nah, bagi saya semestinya presidensial itu menggagas konsep pemerintahan yang efektif. Dan ini tidak tergambar. Ini jadi tidak efektif dengan jumlah nomenklatur. Jumlah yang terlalu besar ini pasti tidak akan efektif. Tadi ada bicara soal benturan peraturan. Perlu diketahui peraturan perundang-undangan kita yang membuat karut-marut proses peraturan dan birokrasi itu ada di peraturan menteri. Bukan di undang-undang. Teman-teman di DPR, ini Mbak Putri pengalaman, nggak juga pernah memenuhi target prolegnas. Jadi karut-marutnya adalah di banyaknya menumpuk peraturan menteri dan saling bertabrakan. Ini catatannya, menteri tertentu yang objeknya sama, misalnya desa ya, ada KLHK di sana, ada Menteri Dalam Negeri, ada Kementerian Desa, ada kementerian yang lain, yang membuat peraturan yang membuat desa-desa bingung. Nah ini masih urusan desa, belum urusan yang lain. Nah sekarang ada hukum dan HAM. Padahal HAM juga akan berkaitan dengan hukum. Nah, bagaimana kementerian ini bisa duduk bersama di kemudian hari tanpa harus ego ya, satu sama lain. Dan bagi saya agak dipertanyakan kalau presiden tidak menjelaskan ke publik kenapa pilihan ini. Kalau alasan presiden bahwa bangsa ini besar, Amerika jauh lebih besar daratannya dari kita. Tetapi menterinya cuma 15 orang. Nah, kenapa kita harus hampir 50? Sama banyaknya dengan negara bagian di Amerika. Harus diingat, Amerika juga jangankan mengurus negeri sendiri, juga ngurusin negara orang lain. Dan menterinya sederhana. Nah, bagi saya, mau efektif, mari sederhanakan kabinet. Masih ada waktu untuk menuju tanggal 20 Oktober. Mudah-mudahan ini betul-betul audisi. Biasanya kalau audisi ada yang lolos dan ada yang tidak lolos. Itu tadi kita udah tanya. Tergantung takdir kalau kata Bang Riza. Kalau takdir kenapa dipanggil? Gitu, duduk itu saja kan namanya audisi. Saya mau ke Mas Adi ya. Mas Adi, kalau dari sisi ketatanegaraan ini diprediksi tidak akan efektif dan ada kerumitan birokrasi dan membebani anggaran. Tapi saya ingin Anda menganalisa dari sisi politik dengan jumlah nomenklatur mencapai hampir 50 ini. Anda melihatnya, Anda menganalisanya ini memang kabinet akomodatif untuk merangkul semua kekuatan politik.
Ya saya kira memang harus diakui kalau kita membaca nomenklatur politik, presidensialisme itu memang mengarahkan pada pemerintahan yang efektif. Jadi presiden itu tidak perlu takut pada siapapun, tidak perlu takut kepada parlemen dan tidak perlu takut kepada partai-partai politik. Jadi apalagi sama mantan ya. Apalagi sama nah itu yang disebut masa lalu nih. Kayaknya Bang Deddy nih gak hilang-hilang nih. Saya akan bahas nih soal takut dengan atau takut ataupun intervensi nah, gitu. Kalau mau jujur sebenarnya di kita ini kan presidensialisme rasa parlementer. Ya. Ini yang sepertinya memang kenapa presiden-presiden di negara kita ini sekalipun dia dipilih langsung oleh rakyat tapi dukungan parlemen itu menjadi penting. Ini yang sepertinya juga bisa menjelaskan kenapa Pak Prabowo sebagai presiden terpilih harus disebut juga Gibran sebagai wapres terpilih ya. Biar tidak terkesan mengadu domba gitu loh. Ya. Tapi Mas Gibran nggak ada di audisi itu. Nanti yang ada audisi selanjutnya itu merangkul semua pihak. Itu harus dijelaskan. Nah yang kedua memang melihat mazhab Prabowo ini kan sejak awal memang zero enemy ya. Ada kecenderungan Prabowo itu menganggap pemilu itu selesai ya selesai. Setelah itu kemudian saling berangkulan satu sama yang lain. Bahkan dalam pidato-pidato politiknya Prabowo kan menegaskan bahwa setelah Pilpres usai ya kompetisi itu harusnya kembali pada persoalan yang sejati tentang bangsa dan negara. Ini dua hal yang sepertinya menjelaskan kenapa koalisinya per hari ini cukup gemuk dibandingkan dengan yang lain. Jadi memang aku mengakomodasi. Betul, ya. karena saking akomodasinya memang ini yang justru menjadi pembicaraan publik adalah orang-orang lama yang dengan Pak Jokowi itu tentu ingin diselamatkan sebenarnya. Diselamatkan bahwa sebelum ada pengumuman secara resmi, orang-orang yang dinilai sebagai Jokowismen selama ini harus definitif namanya masuk audisi yang pastinya itu harus dipastikan jadi menteri. Jadi orang seperti Pak Raja Juli, kemudian Budi Ari, dulu yang dinilai punya jarak psikologis yang cukup tebal dengan Pak Prabowo, per hari ini kita kan juga melihat bagaimana mereka ini mengikuti audisi secara umum. Overall orang mengatakan bahwa kenapa kabinetnya begitu banyak, ini tentu juga ingin mengakomodasi bagaimana orang-orangnya Pak Jokowi itu akan menjadi bagian penting dalam pemerintahan ke depan. Oke, jadi masuknya wajah-wajah lama di kabinetnya Pak Prabowo itu memang karena ada faktor Pak Jokowinya ya? Sangat kelihatan, sangat kelihatan dan tidak perlu juga untuk dibantah bahwa ini tidak ada cawe-cawe. Tahan dulu sampai cawe-cawe nih.